الصالحة. Ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an minal nubuwah. Ru'ya salihah itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya, ini kenabian itu kalau dibagi 46 bagian, satu bagiannya adalah ru'ya salihah. Dari suatu sisi, bukan secara mutlak, alal itlaq, tapi dari sisi kalau kita bicara tentang waktu kenabian. Sebab an-nubuwah itu Nabi Muhammad dakwah di Mekah 13 tahun. Setelah menerima wahyu 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah dan di Madinah 10 tahun. Totalnya 23 tahun. Masa-masa kenabian, masa-masa nubuwah itu muddatul wahyi. Masa wahyu itu 23 tahun. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan wahyu, sebagaimana di awal hadis tadi, itu beliau itu selalu bermimpi, mimpi daripada ru'ya salihah, ru'ya as-sadiqah sebelum wahyu. Awal ma budi bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ru'ya as-salihah. Hal pertama kata Sayyidatina Aisyah yang dilalui Rasulullah sebelum wahyu itu adalah ru'ya as-salihah. Berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan kemudian baru melihat malaikat Jibril menyampaikan wahyu, berkata kepada Rasulullah, "Iqra." Nabi bilang, "Ma ana biqari." Saya tidak membaca. Sampai dipeluk. "Iqra," baca lagi, bilang, "Ma ana biqari." Sampai kali ketiga lagi dipeluk lagi 2 kali, terus ditanya, "Ma'ana bigari." 3 kali itu dipeluk. Kemudian diwahyukan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ghattani ats-tsalitsata. Dipeluk oleh malaikat Jibril itu di kali ketiga. Wa al-auliya was-salihin lahum kalam fi hadhihi tsalatsa ad-dhammat. Di dalam tiga pelukan malaikat Jibril tersebut. Itu 6 bulan masa ru'ya salihah. Masa wahyu 23 tahun. Nah 23 tahun tuh kalau dibagi 6 bulan jadi berapa bagian? 46 bagian. Nah, satu bagiannya adalah itu ru'ya as-salihah. Sisanya 46 bagian adalah muddatul wahyi. Wa ru'ya as-salihah min hadhil haythiyah juz' min 46 juz'an minan nubuwah. Subhanallah. Yaqul hadza fil marhal ula ma ana biqari, yani ma baqra, saya enggak bakalan baca. Kemudian datang lagi dipeluk lagi oleh malaikat Jibril, dia bilang ma ana biqari, yani la aqdir an aqra, saya enggak bisa membaca. Kemudian dipeluk lagi hingga kali ketiga, dia bilang ma ana biqari, yani mal ladzi sa'aqra'u, mana yang akan saya baca. Subhanallah. Wa subhanallah, di momen pertama tersebut, setelah menerima wahyu dengan segala anugerah, madad dan nur yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Muhammad, itu pertama yang menerimanya, yang menyambutnya Sayyidatina Khadijah. Zafirat Sayyidatina Khadijah bihadzal khair. Dia yang pertama menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerimanya dan menguatkannya kepada Sayyidatina Khadijah. Hakadha. Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah.
Kalau salah seorang kalian melihat mimpi yang dia sukai, ada hadiah dari Allah, anugerah dari Allah. Falyahmadillah, syukur kepada Allah, memuji kepada Allah Ta'ala. Kalau dia melihat mimpi yang baik. Idza ra'a ghaira dzalik, kalau dia melihat lain daripada yang nyenengin, hatta kata-katanya enggak disebut sama Nabi Muhammad. Nabi enggak bilang apabila dia melihat mimpi yang buruk. Nabi enggak pakai bahasa yang buruk tersebut. Idza ra'a ghaira dzalik, kalau dia melihat mimpi yang selain dari yang baik, ya berarti apa? Buruk. Tapi Nabi enggak nyebut itu buruk. Hatta kata-katanya dihindarin. Penamaan katanya. Idza ra'a ghaira dzalik mimma yakrah, dari hal yang tidak dia sukai, fa innama hiya minasyaiton, datangnya itu dari syaitan. Ya jangan dipercaya. Melihat mimpi buruk, wah ada firasat yang harus dipercaya. Nah, ente penyakit. Ente penyakit. Jangan dipercaya. Wah, minasyaiton, mahat yusaddiq syaitan. Itu dari syaitan, enggak ada orang yang mempercayai syaitan. Apa yang harus dia lakukan? Falyasta'idz min syarriha, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan dan mimpi tersebut. Wala yadhkurha, jangan disebut, jangan diceritain ke orang. Oh, saya semalam mimpi gini, jangan diceritain. Diam. Jangan cerita-cerita ke orang. La yadhkurha li ahad. Jangan menyebutnya kepada satu orang pun juga. Fa innaha la tadurruh. Nah itu sesungguhnya itu enggak bakal membahayakan dia. Apabila ini langkah-langkah dia lakukan, enggak membahayakan. Dalam riwayat kalau dia mimpi daripada hal yang buruk, yang tidak baik, ya hadza minasyaitan, maka ta'awwadz minhu, berlindung kepada Allah dari godaan, dari gangguan syaitan dan dari mimpi tersebut. Wal yabsuq, dia meludah ke sisi kirinya, meniup ke sisi kirinya, meniup ke sisi kirinya tanpa kemudian setelah itu dia balik ke arah, berbaring ke sisi yang lain, ngadep tidur, lanjut tidur ke sisi yang lain. Oh, jangan disebutin ke orang, jangan diceritain. Ada nada mimpi. Oh, berarti kalau mimpi yang bagus, bagaimana? Apalagi ini sekarang kadang kalau musim politik semuanya ngandelin mimpi. Ada mimpi, oh, mimpi dilawan mimpi. Begitu, yes, dia bersilat deh. Udah kayak pendekar loh, silat adu mimpi, tenaga dalam. Pembodohan betul-betul. Ru'yal mu'min juz min 46 juz'an min an-nubuwah. Naam. Mimpi itu enggak boleh, mimpi ketika mimpi itu datangnya dari Allah, mimpi yang baik datangnya dari Allah, maka tidak boleh dipalsukan. Ada pemalsuan atas nama Tuhan. Ada pemalsuan atas nama Nabi Muhammad. Pemalsuan atas nama Nabi Muhammad, Nabi enggak ngomong dibilang, oh Nabi ngomong begini, Nabi bilang begini, itu penipuan atas nama Nabi. Menipu, berbohong atas nama Nabi. Itu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silakan berdusta atas Nabi, mengatasnamakan Nabi Muhammad, maka silakan dia bersiap dengan kursinya di neraka. Kursinya udah siap di neraka, udah punya kursi. Maknanya kalau dia udah punya tempat duduk ya pasti naik, masuk ke dalam neraka. Ada juga kebohongan atas nama Tuhan. Dan di antara kebohongan atas nama Tuhan ya, adalah memalsukan mimpi. Mimpi yang dia enggak lihat. Dia enggak mimpi. Itu sesuai orang yang macam begitu besok hari kiamat dipaksa untuk menyatukan antara dua butir gandum, suruh satukan, suruh ikat. Dia enggak bakalan bisa mengikatnya. Dan kalau enggak berhasil tetap di neraka. Dan enggak bakalan berhasil. Maknanya apa?
ya nggak bakalan keluar dari neraka. Ada yang macam begitu. Apalagi orang suka mimpi, oh saya mimpi wali, saya mimpi nabi, saya mimpi ini dan itu. Palsu, bohong, berdusta akan hal yang macam begini. Hadza khatar, hal yang macam begini berbahaya. Menipu, dan mestinya sih orang-orang cerdas ya. Cerdas sama beginian. Kita bertahun-tahun sama Habib Umar ya, dari tahun kenal beliau dari tahun 93 sampai sekarang 30 tahun. Nggak pernah Habib Umar cerita, oh saya mimpi ini, semalam saya mimpi ini, kemarin saya mimpi ini. Sampai sekarang Habib Umar nggak pernah nyebut saya mimpi, saya mimpi, saya mimpi. Nggak pernah, sampai sekarang. Oh, kita ketemu sama Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, nggak pernah Habib Salim cerita kepada kita begitu, saya mimpi ini, saya mimpi itu. Walah. Hatta Habib Ali Al-Masyhur, Habib Masyhur bin Hafiz, enggak pernah sebut, oh anda semalam mimpi Nabi, mimpi itu. Enggak pernah cerita. Hal itu dipendam. Kalaupun ada daripada hal tersebut, maka diutarakan hanya kepada orang-orang yang khusus tertentu yang bisa menyimpan rahasia. Bukan untuk yang ngumbar rahasia. Jadi bisa dipastikan, orang tuh kalau mimpi begitu, mereka tuh menyembunyikan kebaikannya lebih daripada kita menyembunyikan kejahatan. Apalagi yang sifatnya mimpi-mimpi begini disembunyikan sama mereka. Mereka sembunyikan, enggak mereka ungkapkan, kecuali kepada orang-orang yang terdekatnya mereka. Ketika harus atau ada keperluan untuk diungkapkan. Kalau enggak bakal diceritain, enggak bakal diungkapin kepada siapa-siapa. Nah, terus ketika tahu mimpi itu gentayangan di medsos, di internet, ada biasanya bisa dipastikan penipuan, kebohongan, dibohongin yang kayak begitu. Nah, ya. Nah, kalau wali-wali besar aja kayak begitu, nah maka ya wali-wali kecil, ya begitu hendaknya juga meniru, mencontoh, meneladani wali-wali besar tersebut. Orang nggak ada jadi wali kecuali ngikutin jejaknya para awliya wa shalihin. Jadi kalau ada orang mimpi-mimpi yang kayak begitu, udah kalah, sembunyikan. Nggak usah pakai disebar-sebarkan hal yang macam begitu. Apalagi kalau dia mimpi, saya mimpi dia yang jadi presiden. Saya mimpi begitu, dia naik buruk berkeliling-keliling istana. Begitu. Naik buruk keliling istana. La haula wala quwwata illa billah. Saya mimpi dia duduk di kursi emas. Begitu, terus terbang keliling-keliling, nembus 7 lapis langit. Ya, minum jamu. Nah, ini kan ya, mestinya makanya kan selalu dibilang tuh, orang bodoh menjadi mangsanya orang pinter, dibodohin. Emang kalau udah ada orang percaya begini, yang salah penipunya apa yang ditipu? Ya penipu sih udah pasti salah. Tapi emang lu bodoh banget sih, kelewatan, masih percaya sama dongeng beginian? Masih percaya? Emang ente yang minta ditipu? Emang ente yang minta dibohongin? Ya muslih aslihna. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang untuk zahabat lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasyirat. Yang tersisa dari kenabian itu al-mubasyirat. Apa al-mubasyirat? Ru'ya as-salihah. Tapi ru'ya salihah min rajul salih, dari orang-orang yang saleh, mimpi yang baik, apalagi dari orang-orang yang saleh. Wah, ama dari orang-orang yang memang terobsesi sama kursi, sama dunia, ngejar begituan, emang ngedukung paslon ini dan itu, udah gitu dia mimpi. Lah emang lu dari awal udah begitu. Nanti dari awal udah mabok sama begituan, terus mimpi, ya udah. Jangan ceritain itu punya mimpi ke kita. Ya kira